Hi Mazda friends, I'm Glenn Rainer and welcome to Mazda Indonesia Ask the Expert YouTube program. Ask the Expert adalah program YouTube terbaru dari Mazda Indonesia di mana kita akan membahas tentang produk dan layanan Mazda, berbagai tips and trik yang menarik seputar pengalaman berkendara dan masih banyak lagi. Di episode pertama ini, kita akan membahas tentang perjalanan darat jarak jauh atau road trip, mulai dari informasi penting, persiapan, hingga tips aman selama perjalanan dengan mobil Mazda. Maka dari itu, sesuai dengan topik kita hari ini, saya akan mengundang The Mazda Expert, Bapak Teguh Maulana, sebagai Mazda Indonesia Customer Service Manager. Apa kabar, Pak Teguh? Baik, Alhamdulillah, Pak Glenn. Thank you, Pak. Dan Bapak Tunjung Pangajom, sebagai Mazda Indonesia Technical Service Manager. Pak Tunjung, apa kabar? Baik, Pak Glenn. Oke, kedua bapak-bapak ini akan bergabung bersama kita pagi ini untuk memberikan pandangannya. Pertanyaan pertama akan saya berikan kepada Pak Teguh. Pak Teguh, kira-kira hal apa aja nih yang perlu disiapin dan diperhatiin oleh Mazda Friends sebelum mereka melakukan perjalanan jauh dengan mobil Mazda mereka? Baik, Pak Glenn. Jadi, pada saat liburan, tentunya kita semua ingin sekali dapat bertemu dengan keluarga tercinta di daerah masing-masing tentunya ya. Oleh karena itu, sangat penting untuk kita memastikan kendaraan yang kita gunakan dalam kondisi yang sangat prima, sehingga perjalanan kita dapat dilakukan dengan lancar dan aman. Pak Teguh, boleh diceritain lebih lanjut nggak, lebih detail lagi, apa sih yang mesti disiapin yang Pak Teguh bilang tadi itu? Oke, jadi memang hal-hal yang perlu kita persiapkan pada saat kita melakukan perjalanan jauh. Yang pertama, kita pastikan dulu tubuh kita dalam keadaan sehat ya tentunya. Karena kalau kendaraannya sudah prima tapi tubuhnya tidak prima kan juga akan menghambat perjalanan. Kemudian yang kedua adalah memastikan bahwa kendaraan kita dalam keadaan yang prima. Untuk memastikan kendaraan kita dalam keadaan prima, tentunya Mazda Friend dapat membawa kendaraannya ke jaringan dealer Mazda yang nantinya akan dilakukan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya, kalau memang kendaraan kita sudah memasuki periode servis, tentunya Mazda Friend juga dapat melakukan perawatan berkala di dealer Mazda kita untuk memastikan bahwa kendaraan selalu dalam kondisi yang baik ya. Nah, selanjutnya Mazda Friend juga harus memastikan pada saat melakukan perjalanan jauh, dokumen-dokumen penting juga harus dipersiapkan. Contoh seperti STNK dan juga SIM, ya, SIM dari Mazda Friend itu sendiri. Selanjutnya, kita juga harus memastikan rute perjalanan kita. Karena umumnya pada saat kita melakukan perjalanan jauh, itu banyak sekali pilihan-pilihan jalan menuju tujuan yang akan kita tuju ya. Jadi kita harus memastikan rute mana yang akan kita pilih sehingga bisa ditempuh dengan jarak yang lebih, waktu-waktu yang lebih cepat. Dan yang terakhir adalah selalu ikuti aturan lalu lintas pada saat kita melakukan perjalanan jauh tersebut. Kira-kira itu, Pak Glenn. Thank you, Pak Teguh. Nah, tadi Pak Teguh ini ada bilang bahwa melakukan pemeriksaan mobil di bengkel resmi Mazda. Ketika melakukan pemeriksaan tersebut, apa aja sih Pak yang akan diperiksa oleh teknisi Mazda? Oke, Pak Glenn. Jadi beberapa hal yang perlu diperiksa dan akan dilakukan pemeriksaan di dealer resmi kita, antara lain yaitu adalah yang pertama kondisi oli dan cairan pendingin lainnya ya. Kemudian selanjutnya adalah sistem pengereman. Setelah sistem pengereman, pemeriksaan selanjutnya adalah mengenai tekanan angin dan ketebalan ban. Setelah itu, nah ini juga berhubung mungkin saat ini juga sedang musim hujan, jadi akan dilakukan pemeriksaan mengenai kondisi karet wiper. Setelah itu juga pemeriksaan fungsi-fungsi elektrik lainnya yang akan dilakukan pemeriksaan menggunakan Mazda Diagnostic Tools, Pak Glenn. Kira-kira itu yang harus diperiksa pada umumnya ya. Nah, di penjelasan Bapak tadi itu kan Bapak ada sempat menyinggung soal tekanan angin ban. Ya. Dan saya keingetan nih Pak, soal ban serep. Di mobil Mazda ini kan kita ban serepnya kita menggunakan temporary tire ya Pak ya. Betul. Nah, itu ada batasan khusus atau perlakuan khusus nggak Pak terhadap ban serep tersebut? Oke, Pak Glenn. Untuk temporary tire yang harus kita lakukan pertama adalah memastikan tekanan angin bannya sudah sesuai ya. Kemudian juga batas kecepatan menggunakan temporary tire ini itu adalah maksimum di 80 km per jam. Dan ketika ban temporary tire tersebut sudah digunakan selama 80 km, ban tersebut harus segera diganti ke ban yang standarnya. Gitu. Oke, memang sesuai dengan namanya ya Pak ya, ban ini temporary, jadi digunakan secara temporary aja. Ya.
dengan batas kecepatan 80 km per jam dan jarak 80 km. Jadi memang tetap harus kita kembalikan ke ban semulanya ya Pak ya. Betul. Thank you Pak Teguh. Sama-sama. Insightful banget ya informasi yang tadi Pak Teguh udah share ke kita. Jadi buat Mazda Friends jangan lupa dicatat dan ingat apa aja yang perlu diperhatikan dan disiapkan kalau ingin musim liburan menggunakan mobil Mazda kamu. Nah sekarang masuk ke pertanyaan berikutnya nih ke Pak Tunjung. Pak Tunjung, tadi kan Pak Teguh udah kita bicara soal perjalanan jauh. Nah, ketika perjalanan jauh pasti mungkin Mazda Friends di luar sana juga pasti banyak yang bertanya-tanya nih Pak. Gimana kesiapan bengkel Mazda ketika kita perjalanan jauh? Tentunya pasti harusnya selalu siaga dong Pak ya. Apakah jangan-jangan ikutan libur juga nih Pak? Pada dasarnya, saat musim liburan, bengkel Mazda akan tetap siaga untuk menangani kendala pada kendaraan Mazda Friends. Jadi, Mazda Friends tidak perlu khawatir jika sedang berpergian jauh Pak Eklin ya. Dan yang kedua adalah Mazda ini kita juga mempunyai fasilitas ERA atau Emergency Roadside Assistance yang akan membantu Mazda Friends jika sedang mengalami emergency di tengah perjalanan. ERA ini akan beroperasi selama 24 jam. Dan kalau misalkan kendaraannya akan bersifat ringan, misalnya seperti ban kempes atau mobil nggak bisa di-start karena aki lemah, atau bahkan mungkin kehabisan bahan bakar, saya rasa ini tidak akan terjadi ya. Ataupun misalnya setelah parkir mungkin kehilangan kunci, jadi nanti Mazda ERA ini akan bisa membantu Mazda Friends dalam menangani masalah ini. Langsung di lokasi tuh Pak ya? Langsung di lokasi. Langsung di lokasi ya Pak ya? Oke. Namun apabila teknisi Mazda ERA ini tidak bisa menangani dalam waktu 20 menit, maka tindakan selanjutnya adalah kendaraan tersebut akan di towing menuju ke bengkel Mazda resmi yang terdekat. Oke, dibawa ke bengkel dulu baru diperbaiki di bengkel gitu ya Pak? Betul ya? Pak. Nah, Mazda Friends juga bisa menghubungi hotline ERA ini di nomor 14051 extension 1. Jadi nanti petugas dari ERA akan membantu Mazda Friends akan mengkolek informasi mengenai keluhannya apa, kerusakannya apa, dan nanti hotline dari ERA ini akan menentukan apakah mobil langsung diderek atau bisa dilakukan di tempat. Dan di sini bahwa mereka akan datang dalam waktu 30 sampai 60 menit apabila ini sifatnya adalah bisa dilakukan perbaikan di tempat. Namun apabila ternyata tidak bisa dilakukan di tempat dan harus di towing, maka jangka waktunya sampai kedatangan ke lokasi itu sekitar maksimum adalah 60 menit. Tentunya ini tergantung dari kondisi jalanan dan juga lokasi. Ya, Pak, betul. Ya. Karena mobil towing ini harus jalan ke lokasi tersebut kan betul, Pak ya, butuh waktu. Ya, betul, jadi mereka akan menentukan mana yang akan terbaik untuk Mazda Friends. Buat Mazda Friends jangan lupa dicatat ya. Nomornya berapa Pak Tunjung, boleh diulang lagi Pak? 14051 tekan extension 1. 14051 extension 1. Oke, thank you Pak Tunjung. Berarti selama musim liburan pun bengkel akan tetap siaga ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa ceritain ke kita nih Pak, bengkel Mazda ini tersebar di mana aja Pak? Ya Pak Glenn, jadi bengkel Mazda ini berada di kota-kota besar di Indonesia. Namun untuk selengkapnya, Mazda Friends bisa langsung ngecek di website Mazda Indonesia di mazda.co.id. Oke, thank you Pak Tunjung. Buat Mazda Friends, buat tahu lebih detail bengkel-bengkel Mazda tersebar di mana aja, bisa cek di website kita di mazda.co.id. Nah, Pak Tunjung, untuk jam operasional sendiri, apakah selama musim liburan itu ada penyesuaian atau tetap berlaku normal, Pak? Ya, bengkel Mazda akan beroperasi secara normal dari jam 8 sampai jam 5. Namun bisa juga Mazda Friends ini langsung ngecek ke masing-masing bengkel langganannya. Tentunya bengkel Mazda langganan ya, agar bisa mendapatkan informasi yang lebih akurat. Namun apabila saat liburan, biasanya ini bengkel Mazda ini akan beroperasi by on call. Jadi untuk kondisi emergency. Ini tambahan ya Pak berarti ya sifatnya ya? Iya, jadi ini memang kita mempersiapkan supaya Mazda Friends ini bisa bepergian atau istilahnya
berlibur secara nyaman ya. Oh, jadi on call ini di luar jam operasional tadi ya Pak ya? Betul. Bisa kita hubungi, bisa nanti ada yang melayani gitu ya Pak ya? Betul. Oh oke Pak, thank you Pak Tunjung. Seru banget nih obrolan kita kali ini, tapi sayang kita udah sampai di penghujung program kita. Tapi tenang aja, Ask the Expert pasti akan kembali lagi untuk membagikan informasi lainnya. Bagi Mazda Friends yang ingin bertanya tentang produk, layanan, fitur dari mobil Mazda, ataupun hal lain yang berkaitan dengan Mazda Indonesia, silahkan isi di kolom komentar. Kami akan membagikan hadiah menarik bagi komentar atau pertanyaan yang akan kami bacakan di episode berikutnya. Kalau begitu, terima kasih banyak untuk Pak Teguh dan Pak Tunjung as the Mazda Expert yang telah menemani kita hari ini. Tentunya kita akan berjumpa lagi di episode-episode berikutnya ya Pak. Akhir kata, saya Gang Nender, pamit. Thanks for watching, celebrate driving, celebrate it with Mazda Indonesia. Sampai jumpa.